Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat SHMW, seperti biasa ya, kembali lagi di channel SHMW. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mampir ke channel ini, yang selalu setia ya mengawal channel saya sampai sekarang ini. Oke sobat semua, pada kesempatan kali ini saya dapat servisan Xiaomi Redmi 8 ya sobat semua. Redmi 8 Olive ini kerusakannya mati total dan di komputer hanya terdeteksi EDL 9008. Nah seperti ini ya sobat, bisa dilihat di komputer. Ini saya cek di UV box, hanya masuk 9008. Nah kerusakan ini umum terjadi ya pada Xiaomi Redmi 8 ini. Sepele ya sobat semua. Setelah sekian lama saya analisa, saya cek and recheck, ternyata kerusakannya itu sepele. Namun yang umum terjadi ya, DTX 908 ini kan biasanya terjadi misalnya gagal flash, terus kedua MMC nya rusak. Namun yang kali ini akan saya share yaitu cara termudahnya dulu ya. Kita cek dulu bagian CLK nya, karena untuk chipset Qualcomm itu kan kalau misalnya CLK nya terputus, otomatis kan tidak nyala dan hanya terbaca 9008. Oke sobat semua, akan saya tunjukkan ya di bagian ini. Kita akan coba dulu cek atau ukur jalur CLK atau resistor sebagai CLK nya, penghubungnya ya. Ini karena seiring pengalaman sangat sering terjadi di sini. Nah, untuk titik ISP nya ini saya sertakan di gambar ya, bisa dilihat. Ini titik CLK nya ada di sebelah bawah sini. Ini saya amati pakai mikroskop ya sobat semua. Kalau tidak ya seminimal mungkin ada kaca pembesar lah untuk lebih jelasnya, agar tidak terjadi saat kita menentukan bagian mana. Oke, sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mampir ke channel saya ini. Mohon dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke lanjut ya sobat semua. Di sini akan saya coba tes, saya coba ukur untuk resistor CLK nya ini apakah benar terhubung atau putus ya.
Nah, di bagian ini CLK nya akan langsung saya jumper ya sobat semua, jadi bisa kita timpa ya, resistornya bisa kita langsung jumper atau kita buang dulu baru kita jumper juga bisa. Nah, ini untuk memastikan CLK nya ini nyambung enggaknya akan saya ukur ya. Kita ukurnya dengan mode buzzer atau mode dioda. Dengan mode buzzer atau mode dioda ini akan mempermudah ya saat kita mengukur. Kalau bunyi berarti terhubung ya, kalau nggak bunyi berarti nggak terhubung. Kita pastikan juga dengan mode ohmmeter ya. Kita ukur, kita tes. Ini kita lihat pergerakan jarumnya. Kalau jarum bergerak kan berarti CLK nya nyambung. Kalau nggak bergerak artinya CLK nya putus. Ini sobat lihat ya baik-baik. Nah, ini ya bisa sobat lihat bagian CLK yang saya ukur tadi ternyata tidak ada hubungan sama sekali. Yang ini berarti CLK nya positif ya, putus ya. Oke, langkah selanjutnya ini akan saya jumper langsung ya CLK nya. Di bagian ini CLK langsung saya buang resistornya dan langsung saya ganti dengan kawat jumperan. Nah, ini bisa sobat lihat sekarang ya, setelah saya jumper sudah tidak terkonek 9008. Yang ini berarti CLK nya terhubung dan MMC sudah terbaca ya sobat semua. Nah, untuk itu kita langsung coba tes. Ini kita pasangkan baterai, coba kita cas. Coba kita tes ya, nyalakan. Mantap ya sobat semua. Ternyata semudah itu ya menentukan kerusakan handphone dengan pengalaman. Nah, makanya guru yang paling berharga itu kan pengalaman ya sobat semua. Nah, mungkin yang belum pernah mengalami kasus seperti ini mungkin akan di flash, mungkin akan dicongkel MMC dan sebagainya, mungkin akan di direct sebagainya ya. Nah, itu maksudnya apa, akan sangat menyita waktu ya sobat semua. Namun dengan servis, dengan dibarengi pengalaman, akan mempermudah dan mempercepat waktu servis itu sendiri. Oke, mantap semua ya sobat semua. Ini kita tes, nyalakan, semua aman, mesin nyala sampai ke menu. Mantap ya. Oke ya, karena mesin sudah nyala, ini kita matikan dulu, kita rapihkan kembali. Kita pasang semua modulnya seperti kamera, fleksibel dan sebagainya. Ini kita amankan ya seperti ini. Kalau perlu kita tutup lagi. Ini hanya bermodalkan sehelai kabel ya sobat semua. Alhamdulillah HP-nya bisa nyala lagi. Ini bagian seperti ini perlu dirapikan lagi ya agar tidak terjadi konslet.
Oh ya, ini buat sobat semua yang mau servis online, bisa ya kirim-kirim barangnya via paket, aman-amanah. Akan saya kerjakan secepat mungkin. Dan buat yang servis belum selesai, mohon bersabar karena mungkin over ya di sayanya. Oke, ini kita rapikan kembali. Intinya ya, servis itu harus jeli, harus teliti. Kita juga nggak usah malu-malu untuk cari referensi. Misalnya kita punya temen nih, harus sering-sering sharing, sering tukar pengalaman. Nanti itu akan menjadi guru kita pribadi, istilahnya ilmu kita lah ya. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak perlu sungkan untuk bertanya atau cari referensi dimanapun, misalnya di Google, di grup-grup WA, di grup Facebook dan sebagainya. Kalau perlu gabung ke grup-grup teknisi dan sebagainya ya sobat semua. Ini untuk menjadi referensi buat kita, untuk menambah ilmu kita juga ya sobat semua. Dan kunci kesuksesan servis itu intinya satu, kejujuran juga ya sobat semua. Transparansi ke pihak user, ke si empunya HP-nya, ini kita harus jelaskan kerusakannya apa, harga servisnya berapa, terus penanganannya sekitar berapa hari. Nah, ini kita harus jelaskan. Terus kita harus juga jelaskan juga kendala setelah nanti kita servis, ini mesin nanti akan jadi seperti apa dan sebagainya ya. Ini sebaiknya kita jelaskan. Ya intinya transparan lah. Jadi kalau kita apa-apa terbuka ke pihak user atau yang punya HP, kan kita jadi enak nih. Misalnya kerusakan mati total, hanya baterai terlalu kosong, kita ya harus sebutkan lah. Jadi tidak boleh mengarang lah istilahnya ya sobat semua. Kita harus transparansi. Oke sobat semua, mungkin itu sekelumit cerita ya, atau masukan aja dari saya sebagai teknisi, harus seperti itu. Ini nanti akan berimbas ke kita sendiri, jadi mungkin mulut ke mulut nanti kita akan rame sendiri ya untuk servisan. Alhamdulillah sampai sekarang ini untuk servisan saya nggak pernah sepi ya, bahkan makin bertambah, dan bahkan sampai banyak yang tidak kepegang ya, saking banyaknya yang servis. Oke ya sobat semua, ini sudah saya rapikan, semua bautnya sudah saya pasang. Ini selanjutnya kita, nah ini tadinya kan segelnya nggak saya rusak nih, jadi saya copot pelan-pelan ini, jadi bisa kita tempel lagi ya. Jadi seolah-olah HP ini masih fresh lah. Dan kalau saya sendiri ya sobat teknisi, untuk menentukan harga servis itu kalau saya nggak pernah bilang ganti ini ganti itu, pokoknya saya analisa, kita minta ini ya, kita bilang ke usernya, pokoknya terima beres, nyala lagi, bergaransi sekian gitu. Jadi kalau saya nggak pernah sebutkan ini rusak ininya, ini rusak itunya. Nah saya jarang ya seperti itu, jadi kita lebih enak ya menentukan harga seperti itu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.